Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Nggak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali, itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, wah jangan-jangan kalau nabrak gimana, wah jangan-jangan kalau macet gimana, kamu gak jadi naik motor. Terlalu banyak khawatir. Atau dulu ada yang kecelakaan di sini, wah dulu ada yang jatuh di sini, wah dulu, akhirnya gak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Gak usah khawatir. Hidup itu memang kadang seneng, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada seneng, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senengnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja, padahal yang nolak cuma satu, temenmu banyak, gak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu gak usah disesali deh, katanya Surya Mentara. Nyari perkara wong sudah lewat, sudah terjadi. Ya masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor. Ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya, kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan. Kamu khawatir, lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah, bisa tatak. Kalau bahasanya Surya Mentara, tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Nggak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita seneng terus, tapi solusinya adalah pahami ritme seneng dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu gak cuma kalau ada kesedihan, pas seneng juga harus tatak. Seneng luar biasa, tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah, nah itu tatak. Kalau gak kuat tiba-tiba pingsan kamu, alhamdulillah dapat rumah. Gak dapat rumah, biasa aja, lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang. Dan itu susah, nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta, golek ning ndi. Kesumbakan baru datang, ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpah lagi, ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi,
Kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasane dhewe, ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Iya kan, kalau dilihat orang lain jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Iya. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa tenger. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa, sekarang ada tambahannya mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Loh iya kan, saya banyak topengnya, semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa enggak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak seneng dan susah. Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa tenger.